berbicara lebih lanjut tentang diklat ini. Sebenarnya apa Pak diklat ini tujuannya? Jadi kembali diklat kader pelatih pembina bela negara Provinsi Jawa Timur tahun 2015 ini diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang bekerja sama dengan Departemen Dalam Negeri. Kemudian Departemen Dalam Negeri menugaskan Kepala Bidang, menugaskan Bages Pangpol Provinsi dan Bages Pangpol se-Indonesia, tentunya melalui Bapak Gubernur untuk ikut mendukung, membantu menyelenggarakan diklat bela negara ini. Pertama diklat ini memang dilaksanakan untuk pembina dan pelatih dulu. Nah, dari 309 ini, dari 38 kabupaten kota tersebut memilih dengan kriteria apa Pak kalau boleh tahu? Jadi pertama permintaan dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia itu adalah yang diikutkan dalam peserta diklat kader pembina dan pelatih ini terdiri dari masyarakat dan PNS. Sehingga dari masyarakat dan PNS ini dari 309 ini terdiri ada satu dari Bages Bang sendiri di kabupaten kota se-Jawa Timur, dan ada juga dari eselon 3 rata-rata, kemudian dari Kementerian Agama ada, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ada dari dosen, ada dari guru, ada dari organisasi kemasyarakatan, misalkan Ansor ada, FKBPI ada, kemudian dari Kosgoro ada, kemudian dari Pemuda Pancasila ada juga bahkan dari petani, dari Jember petani, petani wanita. Kemudian tadi ada juga yang dari PK5. Dia pedagang PK5 menjual baju di pasar, ikut acara ini. Ya, alhamdulillah semuanya unsur ada, dan ada juga dari seorang kiai, Pak Kiai, Dai Muda Indonesia, sehingga seluruh golongan ada. Badan diklat juga ada. Jadi harapan kita dari beliau-beliau tokoh-tokoh yang ada dari beberapa unsur ini akan mengembangkan di kabupaten kota masing-masing. Gitu, ya. Nah, tentunya kita berharap agar acara ini tidak hanya selesai di sini saja, di Trawas saja Pak, tapi juga bagaimana kesinambungan untuk kedepannya. Nah, adakah mungkin yang sudah direncanakan untuk kedepannya agar benar-benar bisa efektif hingga membina kader-kader sesuai dengan yang diharapkan? Betul, jadi harapan dari narasumber, harapan dari pemerintah, dan harapan dari peserta sendiri memang tidak berhenti. Sehingga ada beberapa hal yang kita ketahui bahwa dalam diklat kader bela negara ini materi yang kita terima adalah tentang Pancasila misalkan. Sehingga harapan kita bagaimana kader bela negara ini bisa mengembangkan, meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Kemudian kedua ada materi juga terkait dengan sejarah yang diberikan oleh, kalau Pancasila kemarin alhamdulillah yang memberikan adalah Profesor Dr. Sukowiyono, beliau dari Laboratorium Pancasila Malang. Kemudian dari sejarah, tentang sejarah Indonesia, yang memberikan adalah Profesor Dr. Aminuddin Kasdi. Nah, sejarah ini juga bahwa kita harus memahami kesejarahan, ini harus diterapkan pada masyarakat kita, pada kader bela negara, bahwa negara Indonesia punya sejarah yang gemilang, yang luar biasa. Nah, ini harus diketahui, termasuk para pahlawan kita itu harus dihormati. Nah, dari bela negara ini harus diangkat kembali. Ada juga terkait dengan masalah wawasan kebangsaan, kemudian ada dari narkotika. Badan narkotika yang menyampaikan adalah dari gerakan anti narkotika, bahwa narkotika ini sudah sangat bahaya dan banyak sekali karena generasi muda yang terkena narkotika, sehingga kader bela negara juga harus ikut bersama-sama dalam penanggulangan pencegahan narkotika. Baik, nah, padat sekali seperti acara yang memang didapatkan. Nah, tentunya sekarang bagaimana jika setelah melihat tayangan ini kemudian ada masyarakat kita yang merasa terpanggil untuk ikut, kemudian untuk melakukan upaya-upaya bela negara, Pak? Betul, jadi harapan kita bahwa selesai ikut acara ini, beliau ini akan kembali kepada Bupati Wali Kota di Jawa Timur khususnya, sehingga akan melaporkan, dan beliau ini akan mendapatkan tugas dari Bupati dan Wali Kota untuk bergerak melaksanakan kegiatan bela negara di kabupaten kota masing-masing. Sehingga apabila ada masyarakat generasi muda yang ingin ikut bela negara, kita imbau, kita dorong sebaiknya ikut. Sehingga nanti kita harapkan kepada Bapak Bupati Kabupaten Kota, Bapak Wali Kota, termasuk DPRD Kabupaten Kota dan Provinsi, mohon ada program kegiatan bela negara di kabupaten kota masing-masing. Karena apa? Bela negara ini sudah sangat amat darurat. Kalau kader bela negara ini banyak, program antara lain, materi antara lain ada cinta produk dalam negeri. Nah, kita akan mendorong bagaimana kita menyintai produk dalam negeri, dan kader bela negara ini termasuk bagian ingin mendorong
mengembangkan bahkan menyintai produk-produk dalam negeri. Nah, ini yang sangat penting sekali. Baik. Nah, beberapa waktu yang lalu juga kita sempat melihat ada situasi yang memanas ketika isu bela negara mulai dilontarkan, Pak. Sebenarnya Bapak ingin mengatakan kondisi bela negara itu apakah seseram yang dibayangkan orang atau tidak? Karena pasti masyarakat kita juga masih bertanya-tanya, aduh jangan-jangan saya nanti diginiin diginiin. Bagaimana, Pak? Jadi kembali, bela negara itu dasarnya sudah kuat ya. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib untuk ikut serta dalam pembelaan negara, itu Undang-Undang Dasar. Kemudian ada undang-undang tentang pertahanan dan keamanan. Setiap warga negara berhak juga ikut dalam rangka keamanan dan keamanan negara. Disebutkan dalam Undang-Undang Dasar, kemudian dalam undang-undang. Praktek yang ada bahwa bela negara itu tidak harus membawa senjata. Kita ingat apa yang disampaikan oleh Bapak Jenderal Gatot Nurmantio bahwa pas beliau pangap, saat ini kita menghadapi perang yang namanya proxy war, perang yang menggunakan orang lain. Nah, sehingga supaya anak-anak kita, kader-kader bangsa tidak katut digunakan untuk menghadapi negeri kita ini harus dibekali dengan bela negara. Langkah-langkah contoh apa sih bela negara yang kita wujudkan? Mereka ini, anak-anak ini, kader bela negara sudah mulai menyintai lagu-lagu daerah. Mengangkat lagu-lagu daerah itu termasuk bela negara. Kemudian kedua, menyintai hasil produksi dalam negeri. Contoh misal, kita ini mampu dan bisa membuat mobil nasional. Kenapa itu tidak bisa terwujud? Nah, sehingga harapan kami dari kader bela negara ini, potensi-potensi anak-anak yang mampu membuat produk dalam negeri, hasil karya dia, bagaimana kita menyatu padukan bahwa ini harus terwujud, ini harus dilindungi, bahkan harus dikembangkan di dalam negeri ini menjadi bisa kita jual di luar negeri. Sehingga kembali yang namanya kader bela negara ini sangat amat mendesak dan perlu dikerjakan dalam rangka menghadapi MEA yang sebentar lagi ada, dalam rangka menghadapi pasar bebas. Kalau bela negara ada, insya Allah kita akan mampu menghadapi era globalisasi. Bahkan dari pakar mengatakan tahun 2030 Indonesia akan menjadi besar. Insya Allah kalau bela negara ini kuat akan terwujud itu. Baik, dan kita tetap optimis itu akan terjadi ya Pak. Terima kasih Pak Cahyo atas waktunya. Dan kita harapkan diklat-diklat seperti ini masih terus berlanjut dan meningkatkan juga untuk upaya bela negara di masyarakat. Dan saudara, demikian tadi adalah dialog kami. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama.